A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan membaca atau belajar tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 20 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barku yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau sya'allahu ladzahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Hampir saja maksudnya mendekati, kilat menyambar penglihatan mereka, merebutnya dengan cepat. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan padanya, maksudnya pada cahaya atau di bawah sinarnya. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka pun berhenti. Sebagai tamsil dari bukti-bukti keterangan ayat-ayat Al-Quran yang menyejukkan hati mereka, mereka membenarkannya, telah mendengar pada hal-hal yang mereka senangi, sehingga mereka berhenti dari apa-apa yang dibencinya. Sekiranya Allah mengendaki, niscaya dilenyapkannya pendengaran dan penglihatan mereka, baik yang lahir maupun yang batin. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang dikehendakinya, termasuk apa-apa yang telah disebutkan tadi. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, maksudnya warga Mekah, sembahlah olehmu dengan bertauhid atau mengesahkan Tuhanmu yang telah menciptakanmu, padahal sebelum itu kamu dalam keadaan tiada, dan diciptakannya pula orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, artinya terpelihara dan dari siksa dan azabnya, yakni dengan jalan beribadah kepadanya pada asalnya. La'ala mengungkapkan harapan, tetapi pada firman Allah berarti menyatakan kepastian. Allazi ja'ala lakumul ardo firasau wassama'a sama'a bina'aw wa anzala minas sama'i ma'am fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadaw wa antum ta'lamun. Dialah yang telah menjadikan atau menciptakan bagimu bumi sebagai hamparan, yakni hamparan yang tidak begitu keras dan tidak begitu lunak, sehingga tidak mungkin didiami secara tetap, dan langit sebagai naungan, sebagai atap, dan diturunkannya dari langit air hujan, lalu dikeluarkannya daripadanya, maksudnya bermacam-macam buah-buahan sebagai rezeki bagi kamu, buat kamu makan, dan kamu berikan rumputnya pada binatang ternakmu. Maka janganlah kamu adakan sekutu-sekutu bagi Allah, artinya serikat-serikatnya dalam pengabdian, padahal kamu mengetahui bahwa Dia adalah pencipta, sedangkan mereka itu tidak dapat menciptakan apa-apa, maka tidaklah layak disebut dan dikatakan Tuhan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Sekiranya kamu merasa ragu atau bimbang tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada Muhammad,
bahwa itu benar-benar dari Allah, maka buatlah sebuah surat yang sebanding dengannya, dengan surat yang diwahyukan itu. Min misli, min yang berarti dari, maksudnya di sini ialah untuk menjadi keterangan atau penjelasan, hingga artinya ialah yang sebanding dengannya, baik dalam kedalaman makna maupun dalam keindahan susunan kata, serta pemberitaan tentang hal-hal yang gaib dan sebagainya. Yang dimaksud dengan surat ialah suatu penggal perkataan yang mempunyai permulaan, kesudahan, dan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 ayat. Dan ajaklah saksi-saksimu, maksudnya Tuhan-Tuhanmu yang kamu sembah itu selain dari Allah, untuk menjadi penolong-penolongmu jika kamu orang-orang yang benar, bahwa Al-Quran itu hanyalah buatan dan ucapan Muhammad belaka. Maka cobalah kamu lakukan demikian. Bukankah kamu orang-orang yang berlidah fasih seperti Muhammad pula? Tatkala mereka tidak mampu memenuhi permintaan itu, maka Allah Ta'ala pun berfirman, wa illam taf'alu walan taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Dan jika kamu tidak dapat lakukan apa yang disebutkan itu disebabkan kelemahan dan ketidakmampuanmu, dan kamu pasti tidak akan dapat melakukan demikian itu untuk selama-lamanya disebabkan terhalang oleh mukjizat Al-Quran itu, maka jagalah dirimu dari neraka, dan jalan beriman kepada Allah dan meyakini bahwa Al-Quran itu bukanlah ucapan manusia, yang kayu api terdiri dari manusia, yakni orang-orang kafir, dan batu misalnya yang dipakai untuk membuat patung-patung dan berhala-berhala mereka. Maksudnya api neraka itu amat panas dan tambah menyala dengan bahan bakar manusia dan batu. Jadi bukan seperti api dunia yang hanya dapat menyala dengan kayu bakar dan yang lainnya, yang disediakan bagi orang-orang kafir sebagai alat untuk menyiksa mereka. Kalimat belakangan ini dapat menjadi kalimat baru atau menunjukkan keadaan hal yang lazim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min zamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasabiha walahum fiha anda azwajuhum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Dan sampaikanlah berita gembira, kabarkanlah kepada orang-orang yang beriman, yang membenarkan Allah dan mengerjakan kebaikan, baik yang fardu maupun yang sunnah, bahwa bagi mereka disediakan sungai-sungai, yaitu taman-taman yang ada pepohonan dan tempat-tempat kediaman yang mengalir di bawahnya, maksudnya di bawah kayu-kayuan dan mahligai-mahligainya, sungai-sungai. Maksudnya air yang berada di sungai itu, karena sungai artinya ialah galian tempat mengalir air, sebab airlah yang telah menggali atau menjadikannya nahar, dan menisbatkan mengalir pada selokan disebut majaz atau simbolisme. Setiap orang diberi rezeki pada surga itu, maksudnya diberi makan berupa buah-buahan. Mereka mengatakan inilah yang pernah, maksudnya seperti inilah yang pernah diberikan kepada kita dulu, yakni sebelum masuk surga. Karena buah-buahan itu begitu pula ciri masing-masingnya hampir serupa. Mereka disuguhi dan dipetikkan buah itu dalam keadaan serupa, yakni warna tetapi berbeda rasanya, dan diberi istri-istri
berupa wanita-wanita cantik dan selainnya yang suci dari haid dan dari barang kotor lainnya, dan mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya hingga mereka tak pernah fana dan tidak pula dikeluarkan dari dalamnya. Innallaha la yastahyi an ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru wa yakuluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsirau wa yahdi bihi katsirau wa ma yudillu bihi illal fasikin. Untuk menolak perkataan orang-orang Yahudi, apa maksud Allah menyebutkan barang-barang hina ini, yakni ketika Allah mengambil perbandingan pada lalat dalam firman-Nya yang sekiranya lalat mengambil sesuatu dari mereka, dan pada laba-laba dalam firman-Nya tak ubahnya seperti laba-laba. Allah menurunkan, sesungguhnya Allah tidak segan membuat atau mengambil perbandingan berfungsi sebagai maf'ul awal atau objek pertama, sedangkan apa juga kata menyerta yang diberi keterangan dengan kata-kata yang di belakangnya menjadi maf'ul tsani atau objek kedua, hingga berarti tamsil perbandingan apapun juga, atau dapat juga sebagai tambahan untuk memperkuat kehinaan, sedangkan kata-kata di belakangnya menjadi maf'ul tsani seekor nyamuk, yaitu serangga kecil, atau yang lebih dari itu, artinya yang lebih besar dari itu. Maksudnya Allah tidak hendak mengabaikan hal-hal tersebut karena mengandung hukum yang perlu diterangkannya. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa maksudnya perumpamaan itu benar, tepat dan cocok untuk situasinya dari Tuhan mereka. Tetapi orang-orang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini sebagai perumpamaan, masalah, atau perumpamaan itu berfungsi sebagai tamsis, hingga berarti dengan perumpamaan itu yang berarti apakah merupakan kata-kata pertanyaan disertai kecaman dan berfungsi sebagai mubtada atau subjek, sedangkan berarti yang berikut silahnya atau kata-kata perlengkapannya menjadi khabar atau predikat, hingga maksudnya ialah apa gunanya. Sebagai jawaban terhadap mereka, Allah berfirman, Allah menyesatkan dengannya, maksudnya dengan tamsil perbandingan ini banyak manusia berpaling dari kebenaran. Sebagai jawaban terhadap mereka, Allah berfirman, Allah menyesatkan dengannya, maksudnya dengan tamsil perbandingan ini banyak manusia berpaling dari kebenaran disebabkan kekafiran mereka terhadapnya, dan dengan perumpamaan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk, yaitu dari golongan orang-orang beriman, disebabkan mereka membenarkan dan mempercayainya. Tetapi yang disebut sesatkannya itu hanyalah orang-orang yang fasik, yakni yang menyimpang dan tidak mau mentaatinya. Alladzina yang kuduna ngahdallahi mim ba'di misakihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyu shola wa yufsiduna fil ardi
ulaika humul khosirun. Orang-orang yang merupakan naat atau sifat melanggar janji Allah, melanggar kewajiban yang ditugaskan Allah kepada mereka dalam kitab-kitab suci serupa keimanan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah kukuhnya perjanjian itu dan memutus apa yang diperintahkan Allah dengannya untuk dihubungkan, yakni beriman dan berhubungan dan menghubungkan silaturahmi dengan Nabi SAW serta lain-lainnya. Anak kalimat untuk menghubungkan menjadi kata ganti dari dengannya dan membuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan maksiat serta menyimpang dari keimanan. Merekalah orang-orang yang mempunyai sifat seperti yang dilukiskan itu, orang-orang yang rugi karena mereka dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. La yaf kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatam fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir, hai warga Mekah, kepada Allah, padahal sesungguhnya tadinya kamu mati, yakni ketika masih menjadi mani atau sulbi bapakmu, lalu kamu dihidupkannya dalam rahim ibumu, dan di dunia dengan jalan meniupkan roh pada tubuhmu. Pertanyaan di sini untuk menyatakan keheranan atas kekafiran mereka, padahal bukti-bukti cukup ada, atau dapat juga sebagai celaan atau kecaman terhadap mereka. Kemudian dimatikannya ketika sampai ajalmu, lalu dihidupkannya kembali pada saat berbangkit. Kemudian kamu dikembalikan kepadanya, yakni setelah berbangkit itu, lalu dibalasnya amal perbuatanmu sebagai alasan kemungkinan saat berbangkit. Allah berfirman, Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsummastawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang telah menciptakan bagimu segala yang terdapat di muka bumi, yaitu menciptakan bumi beserta isinya, sesungguhnya agar kamu beroleh manfaat dan mengambil perbandingan daripadanya. Kemudian ia menyengaja hendak menciptakan, artinya setelah menciptakan bumi tadi, ia bermaksud hendak menciptakan pula langit, maka dijadikannya langit itu huna sebagai kata ganti benda yang dimaksud ialah langit itu. Maksudnya ialah dijadikannya sebagaimana didapati pada ayat yang lain. Faqadahunna, yang berarti maka ditetapkannya mereka 7 langit, dan Dia Maha mengetahui atas segala sesuatu yang dikemukakan secara mujmal ringkasan atau secara mufassal terurai. Maksudnya, tidakkah Allah yang mampu menciptakan semua itu dari mula pertama, padahal Dia lebih besar dan lebih hebat daripada kamu.
akan mampu pula menghidupkan kamu kembali. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man mayyufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah hai Muhammad, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi yang akan mewakili aku dalam melaksanakan hukum-hukum atau peraturan-peraturanku padanya, yaitu Adam. Kata mereka, kenapa hendak engkau jadikan di bumi itu orang yang akan berbuat kerusakan padanya, yakni dengan berbuat maksiat dan menumpahkan darah, artinya mengalirkan darah dengan jalan pembunuhan, sebagaimana dilakukan oleh bangsa jin yang juga mendiami bumi tatkala mereka berbuat kerusakan. Allah mengirim malaikat kepada mereka, maka dibuanglah mereka ke pulau-pulau dan ke gunung-gunung. Padahal kami selalu bertasbih, maksudnya selalu mengucapkan tasbih dengan memujimu, yakni dengan membaca subhanallahi wa bihamdi, artinya maha suci Allah dan aku memujinya dan mensucikanmu, membersihkanmu dari hal-hal yang tidak layak bagimu. Huruf lam dan pada laka itu hanya sebagai tambahan saja, sedangkan kalimat semenjak padahal berfungsi sebagai hal atau menunjukkan keadaan, dan maksudnya ialah padahal kami lebih layak untuk diangkat sebagai khalifah itu. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui tentang maslahat atau kepentingan mengenai pengangkatan Adam, dan bahwa di antara anak cucunya ada yang taat dan ada pula yang durhaka, sehingga terbukti dan tampaklah keadilan di antara mereka. Jawab mereka, Tuhan tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia, yang lebih tahu dari kami, karena kami lebih dulu dan melihat apa yang tidak dilihatnya. Maka Allah Ta'ala pun menciptakan Adam dari tanah atau lapisan bumi dengan jalan mengambil dari setiap corak atau warna yang beragam, lalu diaduknya dengan bermacam jenis air, lalu dibentuk dan ditiupkannya padanya ruh hingga menjadi makhluk yang dapat merasa, setelah tadinya ia hanya barang beku dan tidak bernyawa. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga bermanfaat untuk yang membaca dan yang mendengarkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.